Ada yang tidak banyak berangkat tentang satu ya? Oke, kalau boleh izinkan kami, kita buka dulu. Setelah nanti para bapak ya, kita buka dulu ya. Nanti setelah ini kita dengar itu dan kita tutup resmi kita punya bukakan. Jadi mohon teman-teman besar. Hanya kebetulan mereka lain itu yang merapat tadi itu ada jemputan jam 1. Tuhan bersama dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap anggota keluarga kita, perjalanan kita nanti menuju rumah kita masing-masing. Dilindungi diberi berkat dalam kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian Pradekaristi juga penutupan muka karya kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum kita menyanyikan lagu Kucinta Keluarga Tuhan, yang paling penting kita tangkap dari pastor tadi adalah setelah makan bukan berkemas tapi bergegas kembali ke ruangan ini. Ada bukan evaluasi yang berat-berat dari kami, tidak juga pernah bersama-sama menyusun evaluasi, tapi kayak kesan lah begitu. Apa yang bisa kami sampaikan bukan untuk berpanjang lebar, mentang-mentang berkuasa mendatangkan kalian, tapi sungguh yang mana yang baik, yang mana tidak kita bicarakan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Kucinta Keluarga Tuhan. Mungkin sekarang kata Pak kenalan itu berbeda. Oh, baru nanya. Saya baru sudah ditutup, saya rupanya. Rupanya Aflan sekarang, sedangkan Pak Stevenus nanti. Baik, ini akan bilang kita jadi kita menggunakan teman itu dari MPE dan dari siap kalau nanti kita satu berkata sebagai masing teman lalu kita sudah selesai foto bersama wajib terakhir sudah itu makan, setelah makan kita ada proses. Silakan sekarang. Bapak Ibu silakan duduk. Silakan duduk kembali. Kami persilakan Pak Stephen untuk menyampaikan informasi. Baik, mohon izin Pastor Barses, Pastor. Agak pendek, ya cocok lah ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu terkasih, saya mohon izin kami dari BPK Kuskupan Agung Pontianak, kebetulan koordinator kami Pak Pius Franciscus ada di depan kami. Kami mohon izin juga untuk menyampaikan, kami kebetulan berada di bawah naungannya yaitu di CFM, Catholic Family Ministry, yaitu komisi keluarga juga di dalam BPK. Nah, kali ini kembali kami akan menyelenggarakan ada yang namanya Camp Wanita Berhikmat, yaitu disingkat Camp Waberkat. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah alumni Waberkat juga, ya kita lihat sebentar ya, boleh ya Ibu LMV juga. Oke, wanita beriman, engkau dahsyat, engkau ajaib. Ya, terima kasih. Walaupun hanya segelintir, nanti saya yakin kedepannya akan lebih banyak lagi dan menggema di dalam gedung ini. Baik, wanita berhikmat ini akan diadakan kembali di tanggal 13, 14, dan 15 Juni 2025 di Hotel Alimur. Kebetulan ada di Kuburaya. Ini hotel yang baru. Jadi kita sudah lobby dengan hotel ini, dan untuk biaya per orang Rp1.500.000 itu udah penginapan 2 malam plus makan, dan plus kami mendatangkan para pemateri dari luar yaitu di Kuskupan Agung Semarang dan Kuskupan
Surabaya. Ya, jadi kalau untuk wanita berhikmat kami hanya kita di Pontianak Keuskupan hanya punya sementara satu pembicara. Jadi kenapa harganya lebih mahal sedikit? Oke, baik, itu untuk wanita. Kemudian untuk yang pria, ya. Nah, untuk yang pria, kita juga punya camp pria sejati Katolik, ya, atau disingkat camp Priskat. Boleh kita lihat sebentar ya? Saya pikir di sini banyak alumni juga. 1, 2, 3. Pria sejati. Yes. Ini yang kami. Apa artinya? Nanti ketika bapak-bapak yang ikut pasti akan tahu apa artinya yang ini. Maka di camp Priskat ini juga kami selenggarakan 1 minggu setelah pelaksanaan camp wanita berhikmat, yaitu di tanggal 20, 21, dan 22 Juni 2025. Biaya pendaftaran saya katakan lebih murah sedikit, yaitu 1.300.000. Tadi Waberkat 1.500.000. Kenapa? Karena pembicara Priskat kami sudah ada kurang lebih 4 orang. Jadi artinya biaya lebih murah. Kami tidak perlu mendatangkan mereka dengan transportasi yang lebih mahal. Nah, kemudian ini terbatas hanya pada 100 peserta. Bapak-bapak yang akan dipulihkan dan mau dipulihkan, mari kita ikut sama-sama. Seperti kata Romo Ellen tadi, kami peduli. Kalau kami tidak peduli, kami tidak mau mengadakan camp ini. Untuk apa? Ya, karena kami sudah dipulihkan, maka kami ingin dan rindu bapak-bapak juga bisa dipulihkan. Amin. Karena seorang pria yang diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan. Amin. Ya, baik. Ini dari kami. Pelaksananya juga sama di Hotel Alimur, ya, tempat yang baru. Jadi menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, menjadi pria sejati adalah masalah pilihan. Kami serahkan kepada Anda untuk memilih mau menjadi laki-laki sejati atau laki-laki sempurna. Terima kasih. Terima kasih Pak Snes, luar biasa. Betul-betul kampanye, tapi kampanye untuk menyelamatkan kita. Satu lagi, silakan. Pak Yogi. We love you, we need you. Mas Sutri Yogi Pung, silakan. Kuat-kuatnya. Ini joker semua yang tadi. Ini Romo Ellen, Romo Banses yang kami cintai. we love you, we need you. Suster, Bapak Ibu yang luar biasa. Shalom. Salam. Selamat siang. Siang. Halo. Hai. Hai. Halo. Baik. Tadi luar biasa ya, Priskat dan Waberkat. Mestinya nanti alumni di sini nih harus ikut semua. Bulan Juni ya kalau nggak salah ya, Priskat. Baik. Bagaimana Pak? Ya, ini kami dari komunitas ME. Mungkin nanti di sini ada yang sudah pernah ikut ME dari Pontianak. Kami minta untuk berdiri di depan, yang Pak seperti Lili Anton, Ian Rini. Ini luar biasa sepuh kita dari Senakin, kita Ibrani. Pak Ibrani mana? Hah? Oh belum. Terus siapa lagi ya? Maaf, mungkin ada yang. Oh ya, Bang Melano, Ina. Ya, ini alumni dari Palangkaraya. Ya, Sabinus Melano sama Mbak Ina. Ya. Siapa lagi yang mungkin belum disebutkan di sini? Silakan dengan sukarela untuk maju ke depan. Ya, ini alumni komunitas ME. Ya, dari berbagai angkatan. Yang paling ujung itu Sabinus Melano. Oh, Pak Frans dengan Mbak Yuni. Ya, silakan. Jadi rata-rata anak buahnya Pastor Ellen sama Pastor Parsus itu udah orang ME. Beliau berdua ini sudah ME, itu berdiri dong. Nah, oke, baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan beberapa slide di sini. Ada
Ada PowerPoint? Ya, intinya saja ya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini pasangannya dari Senakin nih, Pak Parus nggak hadir di sini. Ya. Ada ini PowerPoint? Ya. Jadi mungkin secara umum ya ME ini adalah marriage accountant. Ya. Ini adalah sebuah gerakan kasih yang ditujukan bagi pasangan suami istri. Ya. Jadi kalau rekoleksi yang hampir mendekati dari Pak Pius itu adalah tulang rusuk, ya. Hanya bedanya kalau di ME ini pematerinya itu didampingi 1 romo dan 3 pasutri tim. Jadi 3 pasutri tim ini yang akan men-sharingkan pengalaman pribadi di dalam membina kehidupan rumah tangga kepada para peserta, lalu para romo itu akan membackupnya spiritualitasnya dari Alkitab. Jadi seperti itu, ya. Jadi kami tentu sangat berharap Bapak Ibu yang ada di sini setelah diberi pembekalan oleh pembicara yang luar biasa, ya, Pak Sutri Mikael Wahyudi, Ibu Justina, ya, Fransini, Yadrini dan ya Liliosa. Ya, baik, ini kita skip saja ya Bapak Ibu. Nah ini latar belakang, mungkin bisa agak sedikit ke sini Pak. Ya. Pak Paulus Ya. dari Bengkayang. Ini dari keluarga merupakan unsur yang paling. Pak Paulus silakan maju. Pak Paulus sudah ya? ME dari Bengkayang. Mana Pak Paulus? Oh Ya. ya silakan. Mari Pak. Ya. Ini dari Konsili Vatikan ya. Jadi ME ini berakarnya dari mana? Ini dari ini agak baca begini. Jadi kalau ME ini worldwide ya. Jadi dia internasional ya. Berpusat di Spanyol ya. Ini dari seorang pastor Buddha dulunya yaitu Calvo ya. Sebentar saya terus saja sini ya. Ini gerakan gereja Katolik yang berasal dari ini seorang Gabriel Calvo ya, dari Barcelona, Spanyol. Beliau ini adalah pendiri ME yang pertama ya pada tahun 1952 ya. Beliau ini adalah pastor muda yang menangani OMK kalau saat ini ya, muda-mudi Katolik ya. Dia melihat perilaku para muda-mudi ini bermacam ragam. Ada yang antang, ada yang beringas, ada yang susah diatur. Lalu beliau penasaran. Akhirnya dia mempelajari ya, kenapa karakternya berbeda-beda. Dia masuk ke keluarga-keluarga. Dia menemukan ya, secara umum, sekali lagi secara umum ya, tidak semuanya, bahwa yang beringas-beringas ini berasal dari keluarga. Ya. Orang tua yang seperti disampaikan oleh Pak Herman mungkin ya, karena kepedulian terhadap anak-anaknya kurang ya, bukan tidak baik ya, bukan maksudnya jahat ya, tapi karena kepedulian, sentuhan ya, empati orang tua terhadap anak-anak, atau kadang-kadang ya pasangan suami istri ya, bapak dan ibu tidak harmonis, itu outputnya adalah ke anak-anak. Jadi di sini Pastor Calvo Muda ini pada tahun 1952 memulai gerakan ini untuk menghadirkan tidak satu-satu tetapi berpasangan. Suami istri ini harus dihadirkan bersama-sama ya, untuk membelah ya. Kenapa terjadi anakmu seperti ini? Jadi melalui weekend ya, persis sama dengan kegiatan kita Jumat sore, kemudian Sabtu dan Minggu penutupan misa juga. Ya, jadi ini tahun 1966 itu masuk ke Amerika Latin. Pada tahun 1967 itu masuk ke Amerika Serikat, 1971 menyebar ke seluruh dunia, dan tahun 1975 itu mulai pertama kali di Indonesia ya, oleh almarhum Monsinyur Leo Sokoto sebagai promotornya di Indonesia waktu itu. Ya, ini sebarannya di Indonesia, sebarannya di dunia. Jadi dari Amerika ya sampai ke Afrika dan Asia Pasifik. Kita lanjut saja dengan negara-negara. Nah ini tampilan update sampai dengan 18 Maret
Maret 2025 jumlah peserta pasutri ini sedunia ya, itu ada 36.981 pasutri yang sudah pernah mengikuti weekend ini. Kemudian uskup, bishop ada 31, termasuk Bapak Uskup kita. Bapak Uskup kita, Monsinyur Agus dan Monsinyur Pius di Ketapang. Lalu imam ada 1485, biarawati 1764 dan bruder ada 125. Ya, weekend ini untuk siapa? Weekend ini adalah untuk pasutri yang telah menikah minimal 3 tahun. Kalau dulu ya masih zamannya pastor ya itu 5 tahun. Ya, kenapa? Karena usia perkawinan di bawah 3 tahun ya itu umumnya kan masih antang-antang saja ya. Jadi masih masa-masa romans ya. Tapi juga tidak menjamin ya. Saat ini ada yang cerita-cerita katanya baru 6 bulan itu sudah minta bubar, itu gimana pastor? Tapi itu adalah anomali. Secara umum 3 tahun pertama itu adalah masa-masa kasih dalam grafik yang datar ya. Baru setelah itu mulai terjadi kerikil-kerikil yang tadinya nggak kelihatan itu mulai muncul. Besok aja. Inilah dasar kenapa harus 3 tahun ini. Jadi ya, ini nanti aku tanya dulu, boleh enggak suster menampilkan posti di gereja? Ya, ini ada 12 sesi ya. Ini agak berbeda ya. Bahwa di dalam ME ini bukan kuliah psikologi ya, juga bukan pendalaman kitab suci, tetapi berisi sharing-sharing dari pasutri, 3 tim pasutri dan 1 romo biasanya itu ya. Ya, satu romo mendampingi 3 pasutri. Ini kita skip saja ya. Ini juga ya. Nah, 3 hal sebenarnya yang ingin dicapai ya. Benang merah dari ME ini yang pertama adalah memperbaiki komunikasi suami istri. Kita mungkin selama ini merasa bahwa komunikasi kita dengan pasangan kita sudah baik-baik saja ya. Tetapi nanti di ME kita baru tahu ya, bahwa ada hal-hal tertentu sebenarnya dari komunikasi kita itu kita kadang sering selisih dengan pasangan kita ya. Tentu tidak kami buka di sini ya. Lalu yang kedua itu adalah kita kalau masa roman itu kan selalu kemana-mana berdua ya. Tapi setelah 3 tahun mungkin si suami kemana, si istri kemana. Kita mencoba untuk menghangatkan kembali keharmonisan. Dan yang paling penting adalah komitmen terhadap janji pernikahan. Karena kita bicara perkawinan ini adalah sakramental ya, jadi ini oleh Paus ya. Jadi langsung saja ya, lanjut saja ya. Ini pasutri kita yang mewakili. Ya, ini barusan di Ketapang ya. Pesertanya ada 18 pasutri dan 2 pastor ya, termasuk Romo Pikjen kita ikut ya, dan Romo yang sampingnya itu adalah Romo Komkel di sana, Romo Basri ya. Ini saya yang terlalu besar ya. Ini belum baca. Oh, sudah. Tahun ini kita sudah adakan 3 kali weekend. Yang pertama di Pontianak ya.